kita akan mempelajari materi yang berikutnya, yaitu fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai operasi fungsi. Jadi ini berbeda dengan operasi fungsi. Fungsi komposisi itu seperti menggabungkan beberapa fungsi. Berapa fungsi yang bisa digabungkan? Bisa 2 fungsi, bisa 3 fungsi, 4 fungsi, dan seterusnya. Tapi pada pertemuan kali ini akan kita pelajari, yaitu materinya hanya komposisi 2 atau 3 fungsi. Nah, komposisi fungsi itu apa? Komposisi itu seperti menggabungkan, seperti yang tadi Bu Ulfa sudah sampaikan. Nah, contohnya untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan Bu Ulfa berikut ini. Kalian pasti tahu proses pembuatan padi jadi beras itu melalui beberapa proses. Nah, Ulfa ambil setidaknya ada 2 proses di sini, yaitu proses dari memanen padi, hasilnya padi masih ada batangnya, terus dipisahkan antara bijinya dengan batangnya sehingga yang diperoleh hanya biji padi yang masih ada kulitnya atau diberi nama gabah. Kemudian gabah ini dijemur, dikeringkan, kemudian diproses, dihilangkan kulitnya sehingga baru menjadi beras. Sehingga setidaknya ada 2 proses di sana, yaitu dari padi jadi gabah, kemudian dari gabah jadi beras. Ulfa beri nama untuk yang padi itu himpunan A, gabah himpunan B, beras himpunan C. Komposisi fungsi hanya akan terjadi jika ada suatu fungsi. Contoh, misal fungsi itu diberi nama fungsi F, dia memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian ada fungsi lagi, misal fungsi G, dia memetakan dari himpunan B ke himpunan C. Itu baru bisa terjadi suatu komposisi fungsi. Contohnya seperti ini, dari padi jadi gabah, misal ini Ulfa beri namanya fungsi F. Fungsi F itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian proses yang dari gabah jadi beras, ini Ulfa beri nama dia fungsi G. Fungsi G itu memetakan dari B ke C, sehingga terjadi proses penggabungan di situ. Dari A ke B, kemudian dari B ke C. Nah, fungsi yang seperti ini bisa dikomposisikan, bisa dihasilkan satu fungsi baru yang merupakan komposisi dari 2 fungsi ini. Fungsi baru itu dari padi, jadi beras. Dia jadi satu fungsi baru yang asalnya itu padi, hasilnya itu beras. Sehingga dia menggabungkan 2 fungsi di sini. Ini namanya fungsi komposisi. Sekarang bagaimana cara menamai fungsi komposisi? Perhatikan di sini. Tadi padi jadi gabah, itu namanya fungsi F. Dilanjutkan fungsi G, dari gabah jadi beras. Sehingga komposisi fungsi dari A ke C atau dari padi ke beras itu, misal kita beri nama fungsi H, HX, ini Fx, Gx. Hx adalah hasil komposisi fungsi dari F dulu baru G. F dulu baru G, berarti penulisan komposisinya adalah G bundaran F. Sehingga ingat, jika prosesnya F dulu baru G, dia namanya fungsi komposisi fungsinya diberi nama G bundaran Fx. Tidak boleh kebalik, karena jika F bundaran G itu berbeda. Ingat, G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Jika G bundaran F itu F dulu baru G, jika F bundaran G itu G dulu baru F. Seperti itu penjelasan mengenai apa itu komposisi fungsi. Jika komposisi fungsinya 3 fungsi, maka di sini ditambahi 1 himpunan lagi, konsepnya sama dengan komposisi 2 fungsi. Ulfa lanjutkan, kita ke latihan soal untuk menuliskan bagaimana cara mengkomposisikan fungsi secara matematika. Nah, perhatikan di sini diketahui ada 2 fungsi linier
yaitu fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3, dan fungsi gx yaitu x dikurangi 5. Yang ditanyakan yang pertama adalah f bundaran g, x, yang kedua g bundaran fx. Berbeda antara f bundaran g dan g bundaran f. Kita gambarkan dulu diagram panahnya untuk yang f bundaran g. F bundaran g, misal grafiknya kita mau gambarkan di sini diagram panahnya. Ini himpunan A, himpunan B, himpunan C. Yang kita mau adalah komposisi fungsi f bundaran g. Ingat, jika f bundaran g, maka prosesnya adalah g dulu, baru dilanjutkan f-nya. Jadi kalau f bundaran g itu artinya g dulu baru f. Nah, kemudian f bundaran g x itu apa? Itu sama dengan f dalam kurung gx. Sehingga fungsi g dimasukkan ke fungsi f. Itulah untuk komposisi fungsi f bundaran g. Bagaimana dengan g bundaran f? Ini misal sama himpunan A, himpunan B, himpunan C. Yang kita mau tuliskan adalah g bundaran f. G bundaran f itu berarti prosesnya yang dilalui adalah f dulu, baru dilanjutkan dengan fungsi g. F dulu baru g, itu namanya g bundaran f. G bundaran f itu sama dengan g dalam kurung fx. Sehingga fungsi f ini dimasukkan ke fungsi g, otomatis f dululah yang dikerjakan baru g. Nah, bagaimana cara menulis rumusnya? Kita lanjutkan. Bagaimana cara menulis rumusnya, rumus matematikanya? Yang diminta yang pertama adalah f bundaran gx. F bundaran gx itu sama dengan f dalam kurung gx. Jadi fungsi g kita masukkan ke fungsi f. Fungsi g-nya sudah diketahui, yaitu x dikurangi 5. Berarti ini bisa kita tulis f dalam kurung x kurangi 5. X kurangi 5 dari mana? Dia adalah fungsi gx. Kemudian x kurangi 5 ini dimasukkan ke f. Itu artinya x-nya f ini diganti dengan x dikurangi 5. Disubstitusikan ke fungsi f. Fungsi f adalah 2, x-nya kita ganti. X-nya diganti x kurangi 5 ditambah 3. Awalnya adalah f-nya 2x tambah 3. Karena x-nya diganti x min 5, maka menjadi 2 kali x kurangi 5 ditambah 3. Kita selesaikan. Ini 2x dikurangi 10 ditambah 3, sehingga kita dapatkan rumus fungsi 2x dikurangi 7. Itu adalah rumus fungsi untuk f bundaran g. Bagaimana dengan g bundaran f? Kita cari bersama-sama. Untuk g bundaran f itu artinya adalah g dalam kurung fx. Fungsi f-nya yang kita masukkan ke fungsi g. Fungsi f-nya kita tulis. Fungsi f-nya adalah 2x ditambah 3. Kita masukkan ke fungsi g. G-nya itu x min 5. X-nya kita ganti 2x tambah 3. Sehingga ini menjadi 2x ditambah 3. Ini gantinya x dikurangi 5. Kita selesaikan. Ini hasilnya adalah 2x ditambah 3 dikurang 5 sama dengan 2x dikurangi 2. Ini adalah rumus untuk g bundaran f. Sedangkan ini adalah rumus untuk f bundaran g. Berbeda. Sehingga terbukti bahwa f bundaran g berbeda dengan g bundaran f. Sekarang misal pertanyaannya ditambah di sini di C, ada ditanyakan f bundaran G3 misal. F bundaran G3. Kapan 3-nya itu kita ganti? Bisa di sini kita ganti. Ini kan kita sudah dapat f bundaran Gx, rumusnya adalah 2x dikurangi 7. Jika yang ditanyakan adalah yang C itu f bundaran G3
3, maka kita masukkan angka 3 atau kita substitusikan ke rumus F bundaran G sehingga menjadi 2 kali 3 dikurangi 7. 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Itu jika yang ditanyakan adalah F bundaran G3. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak dari awal X-nya kita ganti 3? Kita coba. Ini alternatif jawaban yang lain. Untuk F bundaran G masih 3. Kalau dari awal kita ganti X-nya itu 3. Ini sama dengan F G3. Kita cari F G3. G-nya adalah X kurangi 5. Berarti X-nya kita ganti 3. 3 dikurangi 5. Sehingga menjadi F negatif 2. Nah, kemudian F negatif 2 itu artinya negatif 2 sekarang yang kita substitusikan ke F. F-nya adalah 2X tambah 3. Sehingga 2X-nya diganti negatif 2 berarti kan? Ditambah 3. Berarti sama dengan negatif 4 tambah 3. Sama dengan negatif 1. Hasilnya sama. Sehingga jika pertanyaannya adalah F bundaran G3, maka alternatif penyelesaiannya bisa kalian cari dulu atau temukan dulu F bundaran G, kemudian baru mencari F bundaran G3. Artinya 3-nya ini disubstitusikan ke rumus F bundaran G. Atau alternatif yang lain, kalian bisa substitusikan 3 itu dari awal, sehingga kalian awal yang kalian tentukan adalah F G3. 3-nya ini dimasukkan ke G, hasilnya baru nanti dimasukkan ke F. Maka akan menemukan hal yang atau nilai yang sama. Itu tadi penjelasan Bu Ulfa mengenai komposisi fungsi. Materi berikutnya yaitu inverse fungsi, nanti akan Bu Ulfa sampaikan di video pembelajaran berikutnya. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk semangat terus belajarnya. Terima kasih.